menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman 5 terdakwa kasus korupsi komoditas timah dalam putusan banding yang dibacakan pada Kamis 13 Februari 2025. Vonis yang dijatuhkan lebih tinggi dibandingkan tingkat pertama dan melampaui tuntutan jaksa yang dikenal dengan istilah ultra petita. Ultra petita merujuk pada putusan hakim yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, 2 terdakwa menerima vonis tertinggi, yakni pengusaha Harvey Muiz dan ex-direktur utama PT Timah Tbk, Mohtar Riza Fahlevi Tabrani, masing-masing 20 tahun penjara. Hukuman ini jauh lebih berat dibandingkan putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, di mana Harvey awalnya divonis 6,5 tahun penjara, sementara jaksa menuntut 12 tahun. Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah dalam kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Selain hukuman penjara, hakim juga memperberat sanksi finansial terhadap Harvey dengan mewajibkannya membayar uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah, meningkat dari sebelumnya 210 miliar. Jika tidak mampu membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang, serta diganti dengan hukuman kurungan selama 10 tahun. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Pengadilan Tinggi Jakarta juga menetapkan bahwa aset-aset yang disita dari Harvey Muiz, termasuk barang-barang milik istrinya Sandra Dewi, tetap dirampas untuk negara. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, Teguh Haryanto, menyatakan bahwa barang bukti dalam berkas perkara Harvey menjadi satu kesatuan dengan putusan majelis tingkat banding. Keputusan ini diperkuat oleh pernyataan Humas Pengadilan Tinggi Jakarta, Sugeng Riono, yang menegaskan bahwa seluruh aset yang telah disita oleh penyidik dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tetap berada dalam status penyitaan. Sugeng menjelaskan bahwa jika Harvey tidak membayar uang pengganti 420 miliar rupiah, maka barang-barang yang disita akan dilelang dan hasilnya diserahkan kepada negara. Sebelumnya, dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah memerintahkan perampasan seluruh aset Harvey dan Sandra Dewi untuk negara. Sandra. Aset-aset tersebut termasuk mobil mewah seperti Mini Cooper yang merupakan hadiah ulang tahun Sandra Dewi dari Harvey, serta koleksi tas dan perhiasan mewah. Penyitaan tetap dilakukan meskipun Sandra Dewi dan Harvey Muiz memiliki perjanjian pisah harta. Pihak kuasa hukum pasangan ini sempat menyampaikan keberatan atas keputusan tersebut dengan alasan bahwa beberapa aset yang dirampas diperoleh sebelum tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah terjadi.